Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3, halaman 142. Silakan disimak ya. Buka buku kelas 5, tema 1, halaman 142. Nah, ini ada bacaan tentang Pulau Madura. Bisa kalian baca dulu ya. Lanjut baca halaman 143 tentang kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Kemudian dilanjut ke halaman 144, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Selanjutnya kita lihat halaman 145, ayo berlatih. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Ayo sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut antara lain nelayan, pertambangan minyak lepas pantai, jasa pelayaran, petambak ikan dan udang, petani garam, dan petani rumput laut. Selanjutnya baca yang di bawahnya ya, halaman 145. Ayo mengamati pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sampai halaman 146. Bawahnya ayo menulis, ada dampak positif, tentunya juga ada dampak negatifnya. Coba ceritakan berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Dampak positif dan dampak negatifnya, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Dampak positifnya memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya memiliki keberagaman dan kekayaan budaya, memiliki keberagaman sumber daya manusia. Dampak negatifnya tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Lanjut halaman 147. Ayo berkreasi. Bersama kelompokmu buatlah clipping gambar tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai akibat dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Kumpulkan gambar-gambar yang sesuai yang bisa kamu dapatkan melalui surat kabar, majalah, buku, atau internet. Berilah penjelasan singkat dari setiap gambar yang kamu kumpulkan. Susunlah gambar-gambar yang telah kamu kumpulkan menjadi sebuah buku. Bawahnya ayo menulis, susunlah laporan singkat mengenai clipping yang telah kamu buat, kemudian presentasikan di hadapan guru dan teman-temanmu. Format laporan sebagai berikut: laporan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Kehidupan ekonomi dan kehidupan sosialnya misalnya seperti ini ya. Pengaruh terhadap kehidupan ekonomi yaitu mendorong perdagangan antar pulau maupun perdagangan luar negeri melalui laut. Adanya keberagaman usaha industri dan jasa maritim. Yang ketiga dan keempat, adanya sumber daya alam dalam laut yang bernilai ekonomi tinggi dan letak strategis membuat Indonesia sebagai tempat transit dan jalur perdagangan dunia. Untuk kehidupan sosial, jawabannya terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari negara lain. Yang kedua, menjadi negara yang kaya akan budaya sosial. Yang ketiga, adanya pembaruan, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Selanjutnya buka halaman 188. Ayo membaca kejayaan bahari masa lalu. Nah, bisa kalian baca sampai halaman 150 ya.
Setelah kalian baca tentang kejayaan bahari masa lalu, sekarang tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Paragraf yang pertama, ide pokoknya sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Paragraf yang kedua, ide pokoknya penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arbuni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Paragraf yang ketiga, ide pokoknya Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Paragraf yang keempat, Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Paragraf yang kelima, Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara pun juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan-hubungan dagang lintas laut. Paragraf yang keenam, pada masa itulah Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit, kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Lanjut halaman 151. Paragraf yang ketujuh, dengan bukti-bukti sejarah inilah tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Paragraf yang ke-8, pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut, misalnya larangan berdagang selain dengan pihak Belanda, padahal sebelumnya telah muncul beberapa kerajaan bahari Nusantara. Yang paragraf yang ke-9, pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia dikarenakan pemerintah kolonial lebih mementingkan bidang agraris untuk kepentingan mereka dibandingkan dengan bidang kemaritiman. Baca halaman 151 sampai 152. Kemudian kita lanjutkan dengan ayo berlatih yang ada di halaman 152. Untuk menambah pemahamanmu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain, coba sebutkan contoh-contoh perilaku berikut mencerminkan sila-sila apa saja. Satu contoh perilaku bisa mencerminkan satu sila, dua sila, atau lebih. Lanjut halaman 153. Pemilihan ketua kelas mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk perayaan Hari Besar Keagamaan mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gotong royong mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Musyawarah mufakat mencerminkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, persatuan Indonesia, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjenguk orang sakit mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut baca halaman 154. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 155. Ayo menulis format laporan mengenai pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penyusunnya, hari atau tanggal, dan isi laporannya. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Misalnya penyusunnya Dian, hari atau tanggal hari Rabu tanggal 27 Juli 2022. Isi laporannya, pemilihan ketua kelas. Awalnya pemilihan ketua kelas dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Bila tidak tercapai, bisa dilakukan dengan voting sehingga akan terpilih peraih suara terbanyak. Lanjut halaman 156. Ayo renungkan. Dengan mempelajari letak geografis dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim, kita makin bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Namun juga perlu diingat bahwa dengan kondisi tersebut akan banyak terjadi
penyerapan, pertukaran, peleburan, percampuran, dan pembauran nilai dan budaya dari daerah atau negara lain. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai memilih dan memilah nilai dan budaya dari daerah atau negara lain. Bagaimanakah sikapmu terhadap masuknya nilai dan budaya dari daerah atau negara lain? Sikap terhadap masuknya nilai dan budaya daerah atau negara lain adalah kita harus menyaring setiap nilai dan budaya yang masuk. Apabila sesuai dengan nilai dan budaya kita, tidak ada salahnya mengadopsi, namun bila bertolak belakang dengan norma yang ada di masyarakat, budaya tersebut hendaknya ditinggalkan agar tidak terjadi benturan di tengah-tengah masyarakat. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Mintalah pendapat orang tuamu mengenai perilaku-perilaku orang-orang di wilayah tempat tinggalmu. Adakah perilaku mereka yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila? Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.